Halo semuanya, di sini saya akan menceritakan kisah horor pendakian di gunung. Bagaimana ceritanya? Kita mulai ke videonya. Gunung tenggelam. Di suatu malam yang kelam, 4 orang sahabat dekat bernama Dito, Maya, Rizky, dan Nanda memutuskan untuk mendaki gunung tenggelam. Mereka semua adalah pencinta alam yang haus petualangan dan tidak takut pada hal-hal mistis. Mereka percaya cerita seram yang mengelilingi gunung tersebut hanyalah mitos belaka. Mereka memulai pendakian saat fajar mulai muncul di cakrawala. Cuaca terlihat cerah, namun semakin mereka mendekati puncak, suasana berubah menjadi gelap dan berawan. Jalur yang seharusnya terang dan jelas-jelas tiba terasa seperti labirin yang membingungkan. Dito yang memimpin perjalanan memutuskan untuk mengikuti jejak yang mereka anggap sebagai jalur utama. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin terasa seperti mereka berputar-putar di tempat yang sama. GPS mereka bermasalah dan kompas tidak menunjukkan arah yang jelas. Ketika malam mulai turun, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah pondok kecil yang mereka temui di tengah hutan. Suasana hutan mulai terasa menyeramkan. Suara-suara aneh bergema di udara dan angin malam seolah membisikkan sesuatu yang tak teridentifikasi. Apakah itu? Maya yang biasanya ceria tiba-tiba merasa cemas. "Apa kita benar-benar sendirian di sini?" tanya Maya sambil gemetar. Namun Rizky yang berusaha menenangkan mereka berkata, "Kita hanya lelah, pikiran kita jadi bermain trik. Tidurlah, besok kita akan menemukan jalan keluar." Tak lama setelah mereka tertidur, suara-suara aneh semakin keras. Terdengar rintihan lembut di luar pondok dan langkah kaki yang bergema di hutan. Nanda yang terbangun dari tidurnya mencoba membujuk dirinya sendiri bahwa itu hanyalah imajinasi atau halusinasi dia saja. Tetapi ketika dia melirik keluar jendela, dia melihat sosok bayangan yang tak jelas di kegelapan. Bergetar dia membangunkan yang lainnya juga. Mereka semua melihat bayangan-bayangan tak terlihat di luar. Tidak mungkin, mungkin itu hanya bayangan pepohonan, ucap Dito berusaha meyakinkan. Namun ketika mereka membuka pintu, mereka disambut oleh suara-suara aneh yang semakin mendekat. Mereka berlari ke hutan mencoba menemukan jalan keluar dari mimpi buruk ini. Tiba-tiba Rizky yang berada di depan lenyap begitu saja. Teriakan memenuhi hutan saat mereka berusaha mencari Rizky tanpa hasil. Mereka mengambil keputusan untuk terus berjalan ke arah yang mereka kira akan membawa mereka ke jalan keluar dari hutan pegunungan tersebut. Hutan menjadi semakin gelap, hanya cahaya redup dari bulan yang menerangi jalan mereka. Suasana mencekam semakin terasa saat mereka melihat sesosok bayangan besar mengambang di udara, dan hembusan angin kencang menerpa seolah-olah mencoba menjatuhkan mereka. Saat mereka hampir menyerah, mereka mendapati sebuah goa yang tersembunyi di balik semak-semak. Tanpa pilihan lain, mereka masuk ke dalam goa tersebut. Di dalam goa, mereka menemukan Rizky yang terpaku di dinding goa dengan tatapan kosongnya. Dia tidak bereaksi saat mereka memanggilnya. Tiba-tiba sebuah suara aneh berkumandang dari dalam goa tersebut. "Kalian tidak bisa pergi, kalian adalah milik gunung tenggelam sekarang." Mereka berlari tanpa tujuan, mengikuti lorong-lorong gelap goa tersebut. Saat mereka hampir kehabisan harapan, cahaya redup di ujung lorong memberikan sedikit harapan. Dengan terhuyung-huyung, mereka berhasil keluar dari goa tersebut. Matahari terbit dengan hangatnya menyambut mereka di ujung hutan. Mereka berhasil keluar, tetapi Rizky tetap terdiam tanpa ekspresi. Sejak hari itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Rizky, dan cerita seram tentang gunung tenggelam semakin berkembang luas, mengisahkan kejadian mistis yang menimpa siapapun yang nekat mendekatinya. Legenda gunung tenggelam terus berlanjut, menelan korban demi korban di dalam kegelapan yang tak berujung. Setelah kembali dari pendakian yang mengerikan itu,
Dito, Maya, dan Nanda selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin dan merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitar mereka. Rizky, meskipun telah kembali bersama mereka, menjadi lebih terpencil dan tidak pernah sepenuhnya pulih dari pengalaman mengerikan yang mereka alami di Gunung Tenggelam. Dia sering terdiam, matanya kosong, seolah-olah ada sesuatu yang terus mengganggunya dari dalam. Pada suatu malam yang gelap, Maya terbangun dari tidurnya oleh suara langkah kaki yang berat di lorong rumah mereka. Dia membangunkan yang lainnya dan mereka semua mendengar suara itu. Mereka memeriksa seluruh rumah, tetapi tidak ada menemukan apapun. Hanya keheningan malam menyapa mereka kembali. Kejadian itu terulang setiap malam. Langkah-langkah berat terdengar dari lorong rumah mereka. Tapi ketika mereka keluar untuk memeriksanya, tak ada apapun yang terlihat. Maya dan Nanda mulai merasa bahwa ini adalah efek dari apa yang terjadi di Gunung Tenggelam. Dito mencoba menenangkan, tetapi bahkan dia sendiri mulai merasakan kehadiran yang aneh di sekeliling mereka. Pada suatu hari, Rizky menghilang lagi. Mereka mencari kemana-mana, tapi seperti sebelumnya, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Yang tersisa adalah sebuah pesan yang tertulis di dinding kamar Rizky dengan tulisan aneh yang terlihat seperti aksara kuno. Dia telah menjadi milik Gunung Tenggelam untuk selamanya. Arti dalam tulisan kuno tersebut. Dengan perasaan takut yang semakin memuncak, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Tenggelam untuk mencari jawaban. Meskipun mereka penuh ketakutan, keingintahuan mereka membawa mereka kembali ke lereng gunung yang angker itu. Di puncak gunung, mereka menemukan goa yang sempat mereka mengalami kejadian misterius sebelumnya. Terlepas dari rasa takut, mereka memasuki gua itu dengan harapan menemukan Rizky. Di dalam gua yang gelap, mereka melihat Rizky berdiri di tengah ruangan. Tapi sosoknya tampak berbeda. Matanya berbinar dengan kegelapan yang tidak wajar, dan dia berbicara dengan suara yang tidak manusiawi. Kalian semua sudah terlambat. Aku telah diambil oleh Gunung Tenggelam, dan sekarang kalian juga akan menjadi bagian dari kegelapan ini. Tanpa aba-aba, Dito, Maya, dan Nanda berlari keluar dari goa itu secepat mungkin. Mereka merasakan kehadiran yang jahat mengikuti mereka saat mereka berlari turun dari gunung. Sesekali mereka mendengar suara aneh dan merasakan sentuhan dingin di leher mereka, membuat mereka semakin terburu-buru untuk meninggalkan tempat itu. Mereka akhirnya tiba di dasar gunung dengan napas terengal-engal, lelah dan trauma. Mereka bersumpah untuk tidak pernah kembali dan membiarkan kegelapan Gunung Tenggelam menguasai mereka lagi. Sejak saat itu, cerita mereka menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba menjelajahi Gunung Tenggelam. Dito, Maya, dan Nanda selalu membawa beban mengerikan itu dalam hati mereka. Tetapi mereka berjanji untuk tidak pernah memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan Rizky, dia tidak pernah lagi terlihat atau terdengar. Legenda Gunung Tenggelam terus hidup menyimpan rahasia gelap yang tak terpecahkan. Dan akhirnya Rizky menetap di sana dan selalu menghilang. Nah itu guys, cerita dari Gunung Tenggelam. Ini hanya sebuah cerita, semoga kalian terhibur dengan kisah ini. Masih banyak kisah-kisah yang lain yang belum saya bacakan. Jadi intinya dari kisah Gunung Tenggelam ini, ada sesuatu hal misteri di balik sebuah tempat, dan kita harus sopan santun dimanapun kita berada, di tempat yang kita pijak. Dan kita juga harus menjaga lingkungan yang kita pijak. Contoh, bila kita mendaki gunung, ya kita jangan buang sampah sembarangan. Jaga dong gunung itu, lestarikan gunung itu gitu kan, secara baik gitu kan. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Goodbye and bye-bye.